يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Salah satu perbuatan yang membawa kepada jauhnya manusia dengan Allah adalah merokok. Saya tidak perlu memperbincangkan soal ganja. Kalau ganja itu sudah top. Itu tidak dilakukan kecuali oleh iblis, itu ganja. Kalau manusia tidak bakal ganjaisme, morfinisme itu tidak mungkin. Kalau ada manusia ganjaisme, morfinisme, itu bukan manusia itu. Iblis yang menyerupai manusia. Kebetulan badannya manusia, tapi di dalam dia punya jiwa adalah iblis dan syaitan. Allah Ta'ala ketika menyuruh Nabi Adam tinggal di dalam surga, yang dilarang mendekati pohon. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Jangan dekat dengan pohon ini, wahai Adam. Kalau kamu nanti mendekat saja, bakal jadi zalim kamu, wahai Adam. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Tapi dia ditipu oleh setan, lalu dia makan pohon itu. Ahli-ahli tafsir berkata, buah. Tuhan berkata pohon, kok bilang buah? Di dalam tafsir, ilmu usulut tafsir, apa arti sebenar daripada firman Tuhan, kata-kata Tuhan, itulah yang menjadi arti yang utama untuk pengertian daripada manusia. Tidak boleh mengambil takwil, tidak boleh mengambil terjemahannya sebelum mengenal arti yang sebenarnya. Itulah arti sebenar yang menjadi bahan hidup untuk manusia. Tuhan bilang pohon, ya pohon. Jangan bilang buah. Pohon apa? Setelah Adam makan ini pohon, terbuka dia punya baju, terbuka dia punya aurat. Kalau menurut akal, manusia kalau sudah pakai baju, baru bisa terbuka kalau dia buka sendiri atau dirobek-robek oleh orang. Bagaimanapun kencang angin, tidak mungkin bisa membawa baju ini sampai terbuka dari badannya manusia. Walaupun datang angin kencang, akan orang itu pegang bajunya. Tetapi, karena setelah makan pohon ini, lemah saraf Nabi Allah Adam, hilang akalnya, lalu dia buka dia punya baju, dia senang telanjang daripada menutup auratnya, karena tertipu dan akibat makan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita melihat para perokok, kalau sudah sesuatu dia menghadapi persoalan, panik dia, tidak bisa berpikir. Kapan dia ceret merokok, keluar dia punya pikiran. Ini membuktikan bahwa setiap perokok lemah sarafnya. Jadi rokok itulah yang menimbulkan perangsang, yang membawa sarafnya hidup kembali untuk dia bisa berpikir. Mudaratnya merusakkan saraf manusia. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad berkata, bagi para perokok, dikhawatirkan mati, lupa baca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau dia dalam keadaan segar bugar, tidak bisa berpikir karena lemah sarafnya, apalagi sedang sakarat, dan dia berhadapan dengan malaikat maut, tentu pasti dia lebih lupa lagi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Betul kata Habib Abdullah Al-Haddad, dikhawatirkan dia lupa untuk mengucap kalimat la ilaha illallah, perokok itu. Kemudian, setiap perokok pasti tidak mengenal kebersihan. Nabi pernah duduk di dalam masjid. Masuk seorang sahabat. La yadkhulu alayya qulhan, kata Nabi. Jangan masuk di dalam masjid Allah ini orang yang bau busuk mulutnya. Waktu itu seorang sahabat bukan merokok, makan bawang, kasihan. Makan bawang. Bawang mentah makruh hukumnya di dalam agama. Kok jadi-jadi kita pandai berkata, rokok makruh, tidak haram. Dilarang masuk di dalam masjid orang yang bau busuk mulutnya. Adakah para perokok itu yang mulutnya harum akibat bau tembakau itu?
syariat mana bisa dia ikuti untuk bertemu dan berjumpa dengan takwa selagi dia tidak cocok dengan ajaran dan pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut ilmu dokter, kedokteran semua sudah mengenal, bisa mendatangkan kanker, bisa mendatangkan ini, bisa mendatangkan penyakit judam, bisa itu urusan dokter. Saya bukan dokter. Tapi saya ingin membawa umat Islam supaya bisa berjalan pada jalan yang diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam soal kebersihan, selalu para perokok itu, kalau dia naik mobil, di Singapura kalau orang buang puntung rokok di jalan, kasih denda berapa? 30 ringgit. 30 ringgit. Cukup besar uang Indonesia. Kenapa buang puntung rokok lalu didenda? Karena mengotori jalan. Kekotoran tidak diperkenankan oleh agama. Al-Islam. An-nadhafah. Islam itu kebersihan. Innallaha tayyibun yuhibbut tayyibat. Allah Ta'ala itu suka kepada yang baik-baik. Tidak suka kepada yang tidak baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu suka kepada yang bagus-bagus. Tidak suka kepada yang tidak bagus. Dikasih jari yang bagus oleh Tuhan. Akibat merokok sampai kuning-kuning. Dia bikin kotor ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa ini tidak mengkufuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? La in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu mengkufuri nikmat Allah, bakal kau mendapat satu prihatin ancaman azab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya umat Islam, banyak yang kita lihat, yang sedikit yang tidak berarti, tapi cukup melempar jauh kita daripada pintu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah kita berusaha mencoba kembali ke jalan Allah yang seorisinil-orisinilnya, sebagaimana asal mula ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya orang lain bisa melihat kita umat Islam, bisa menjadi tauladan, bisa menjadi pandangan, ini muslim itu. Saya tadi mendapat satu kabar gembira, di mana banyak orang melihat di Singapura ini, mereka suka pergi melihat kebersihan-kebersihan daripada rumah tangga orang Islam. Memang itu ajaran Nabi kita. Bukan pribadi itu. Ajaran Rasulullah. Ajaran Al-Quran. Yang perlu kita kerjakan. Yang perlu kita ikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan di dalam hati kita hati yang sejuk untuk mau menerima ajaran Allah. Hati yang sejuk untuk mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun pedih kata ulama, walaupun pedih lisannya ustadz atau guru, marilah kita mengambil hikmahnya untuk menjadikan bahan hidup supaya kita selamat dari dunia sampai di akhirat. Kami kepingin untuk mempunyai teman-teman yang sama derajat dan pangkatnya dengan kami, supaya tidak sulit ulama-ulama nanti di yaumil qiyamah mencari-cari di mana umat Muhammad, di mana muridku dulu, di mana temanku dulu. Karena ulama nanti di yaumil qiyamah tidak boleh masuk surga oleh Allah. Suruh lihat dulu murid-muridnya. Jangan bikin sengsara ulama, kasihan ulama. Biarlah kita cepat-cepat sama-sama masuk. Karena nanti kalau Tuhan melihat ini ulama, ini guru, ini ustaz, suruh duduk dulu, suruh tunggu dulu. Isfa'uli ummatik. Suruh kasih syafaat kepada murid-muridnya. Suruh kasih syafaat kepada umat-umatnya. Tapi kalau ada umatnya yang banyak terlalu berbuat salah kepada Allah, apa ulama itu harus tunggu 1000 tahun kapan keluar murid itu dari neraka jahanam? Kasihanilah ulama-ulama ini, wahai umat Islam. Kasihanilah guru-guru itu. Kasihanilah ustadz-ustadz itu. Karena mereka menyampaikan menurut ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW.